ibadah sekolah minggu, kita mau nyanyikan satu lagu Mars Sekolah Minggu. Mari kita ambil sikap saat teduh. Kita mulai. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Selamat Natal Papa dan Mama. Malam
bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah ya Tuhan di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah sukacita Natal boleh kami rasakan meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa semoga tahun depan boleh semakin lebih baik lagi ya Bapa daripada tahun ini. Tuhan, kami mau beribadah, biarlah Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan kita itu istimewa. Jadi dunia boleh katakan apapun, dunia boleh bilang kita tidak berarti, tapi Tuhan tetap katakan kita yang teristimewa. Selamat pagi adik-adik. Ya, kembali lagi di hari Minggu. Kita telah melakukan sekolah Minggu dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelumnya adik-adik, kita tahu kan kemarin kita baru saja melakukan apa? Yaitu membagi-bagikan hadiah Natal buat adik-adik semua. Nah, saat ini adik-adik, sebentar lagi kan tiba saatnya tanggal 25 Desember yaitu hari kelahiran Yesus Kristus adik-adik. Yuk, semuanya kita siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan di mana pada saat ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang telah mendengarkan ya Bapa, bahkan Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman.
Kiranya setiap firman yang disampaikan boleh hidup di setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih, hanya di dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di Matius pasal yang ke-2 ayat ke-1 sampai ke-12. Sekali lagi ya, kita buka di kitab Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Kakak akan bacakan. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik, siapa yang pernah liburan? Ayo, kakak sih pernah, adik-adik. Nah, kakak juga yakin adik-adik pasti pernah yang namanya liburan, pulang kampung, kemanapun adik-adik kan, jalan-jalan. Nah, ketika adik-adik melakukan itu, apa yang adik-adik gunakan untuk pulang, untuk jalan-jalan? Ya, pasti ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan pesawat, dan bahkan ada yang menggunakan kapal, adik-adik. Nah, kakak dulu juga pernah pulang kampung ke Pulau Jawa, adik-adik. Nah, kakak naik kapal, ternyata kakak pusing, adik-adik, mabok laut. Nah, ternyata tidak enak. Nah, adik-adik, ternyata pada zaman dahulu ketika nelayan pergi ke laut, mereka itu berlayar pada malam hari. Kenapa pada malam hari ya? Oh, ternyata adik-adik, para nelayan itu menggunakan cahaya malam hari. Cahaya apa? Ya, ternyata mereka menggunakan cahaya bintang, adik-adik, sebagai kompas mereka, sebagai tanda supaya mereka mau kemana mereka tahu arah, adik-adik. Jadi mereka menggunakan bintang. Karena pada zaman dulu tidak ada yang namanya GPS, tidak ada yang namanya kompas, semua manual, adik-adik, semuanya menggunakan sekitar kita. Nah, adik-adik, ternyata begitu juga kelahiran Yesus Kristus, adik-adik, ada sebuah cerita. Nah, pada saat itu orang Majus pergi ke daerah Yehuda, adik-adik. Kira-kira apa yang mereka ingin lakukan? Nah, ternyata mereka telah melihat sebuah bintang itu memiliki cahaya yang sangat terang, adik-adik. Ternyata
ternyata ketika mereka mengetahui hal itu, mereka pun berkata, wah, Mesias akan lahir. Di manakah itu? Mereka pun pergi. Kemana? Ya, mereka pergi ke arah bintang itu berada, adik-adik. Nah, ketika mereka pergi, ternyata sampailah mereka ke Bethlehem, adik-adik. Nah, ketika mereka sampai di sana, terdengarlah seorang raja yang bernama Herodes, adik-adik. Nah, Raja Herodes mengetahui bahwa akan lahir seorang Mesias, adik-adik. Maka dipanggillah para imam seluruhnya untuk memberitahu supaya ketika orang Majus ini menemukan Mesias, tolong kasih tahu kepada dia, adik-adik, supaya dia juga akan menyembah raja itu, adik-adik. Nah, ternyata akhirnya ketika orang Majus ini pun mencari, melihat bintang. Dia melihat bintang. Wah, ternyata bintang itu tepat di bawahnya ada sebuah rumah, adik-adik. Nah, ketika orang Majus itu pun membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, benar, adik-adik, ternyata lahir seorang bayi, yaitu seorang Mesias, adik-adik. Siapa itu kira-kira, adik-adik? Ya, itulah Yesus Kristus, adik-adik. Dia tergeletak di palungan, adik-adik, dengan ibunya di situ, yaitu Maria. Iya. Nah, adik-adik, ketika orang Majus ini melihat rajanya telah lahir, melihat Mesias di depan mata mereka, mereka sangat sukacita, adik-adik. Mereka sangat sukacita. Pokoknya mereka kelihatan sangat bahagia, adik-adik. Dan akhirnya saking bahagianya mereka mengeluarkan kotak emas mereka, adik-adik. Wah, harta karun. Apa yang ada di dalamnya? Ya, emas, kemenyan dan mur, adik-adik, dipersembahkan untuk seorang raja yang baru lahir, adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam cerita ini apa sih yang Tuhan ajarkan, adik-adik? Ya, Tuhan mengajarkan kita harus berbagi sukacita. Kita harus ketika kita bahagia, kita bagikan kepada sesama kita. Ketika kita senang, kita juga harus membuat orang lain senang. Ketika kita bahagia, orang lain juga harus bahagia. Itulah yang Tuhan ajarkan, adik-adik. Nah, adik-adik pasti pernah kan ulang tahun. Nah, kenapa di pesta ulang tahun adik-adik atau kakak selalu merasakan bahagia? Ya, karena orang-orang di sekitar kakak, orang-orang sekitar adik-adik merayakan acara kelahiran kita, adik-adik. Nah, oleh karena itu kita sangat bahagia. Oleh kita pun membuat perjamuan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu dengan cara apa? Ya, makan-makan, dengan cara memberi mereka sebuah hadiah-hadiah dari acara ulang tahun adik-adik. Seperti itu kan? Ya, itulah rasa sukacita kita atau rasa bahagia kita, adik-adik. Nah, itulah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, adik-adik. Ketika kita mendengarkan atau merasakan kebahagiaan, kita harus membagikan kepada orang lain. Nah, ketika hal itu benar-benar sudah kita lakukan, adik-adik, maka Tuhan Yesus pun akan memberikan kita sukacita yang sempurna, adik-adik. Ya, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih dimana pada saat hari ini ya Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan ya Tuhan boleh menjadi selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan setiap kali saat kami bahagia Tuhan, kami boleh membagikan semua itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga akan merasakan yang namanya kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca ayat hafalan. Nah, ini gampang, yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kitab Lukas pasal yang kedua
ayat yang ke-11. Bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita baca sekali lagi. Kakak yakin adik-adik pasti bisa hafal. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita tutup Alkitabnya ya. Yuk, kita coba hafalkan. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik, gampang kan? Yo, adik-adik, kakak mau adik-adik menghafalkan ayat ini ya, supaya adik-adik bisa mengingatnya terus bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud. Siapa itu juru selamat? Yaitu Yesus Kristus, adik-adik. Oke, demikian ayat hafalan kita. Yuk adik-adik, kita berdoa Bapa kami, kita doakan sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Bapa terima kasih. Bapa Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.